Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak-anakku yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai, pada pertemuan pekan ini insya-Allah kita akan membahas tentang pembahasan kita berkaitan dengan tahsin ya. Tahsin al-muhalla, lanjut kepada surah Abasa. Lanjut kepada surah Abasa ayat 1 sampai dengan ayat 16. Ya, surah Abasa ayat 1 sampai 16 ini sebagaimana biasa ya, sebelum kita mentalaqikannya, membacakannya, mempraktekkannya ya, bagaimana dengan cara bacaan yang pas, yang sesuai, mengikuti dengan teori-teori yang telah Ustaz sampaikan nantinya. Kita akan terlebih dahulu mengulasnya ya, kita akan bahas bagaimana cara membacanya ya. Pada kotak-kotak ya, kotak-kotak ini terdapat ada kolom A, kolom B ya. Nah, di sini ada juga kolom C. Nah, pada kolom A ini bagian panjang yang dipanjangkan. Nah, ada bunyi yang dipanjangkan. Bunyi yang dipanjangkan itu terdiri dari 3 bunyi. Ada panjangnya, panjang biasa. Panjang biasa ini kalau dalam hitungannya itu 2 harokat. 2 ya. Kalau panjang sedang itu antara 4 sampai dengan 5. Itu panjang sedang. Ada lagi namanya panjang lama. Nah, di dalam al-muhalla ini ada panjang lama, itu berarti 6 harokat. 6 harokat. 6 harokat itu berarti panjang lama. Baik, yang sekarang ini pada ayat pertama sampai dengan ayat 16 surah Abasa ini terdapat panjang biasa. Panjang biasa pada kolom nomor 1 sampai dengan kolom nomor 19. Nah, seperti kita contohkan saja ya. Sekalian langsung Ustaz bacakan ya, bagaimana Ustaz praktekkan dengan menghitungnya. Menghitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watawalla. Nah, itu 2 namanya. Watawalla. Nah, bunyi la itu terhitung 2 hitungan. Itu cara ukurnya. Al-a'ma. Nah, wa ma yudrika. Nah, ya kan? Wa ma yudrika. Itu ya. Kemudian la'allahu yazzakka. Nah, pokoknya yang bertanda merah itu dibaca dengan 2 hitungan atau 2 harokat kalau dalam ilmu tajwid. Kemudian al-dzikra, amma, bukan nya, itu masuk dalam dengung ya, yang didengungkan. Kalau ini masuk dalam panjangnya, panjang biasa, maka nya yang dihitungkan. Jadi amma, nah itu dihitung. Man istaghna, lahu tasadda. Nah, itu sama semuanya sampai dengan halaman sampai dengan nomor ke-19. Kiram. Nah, ya kan? Kirami biaidi. Nah, sama semua tuh. Itu yang panjang biasa. Artinya panjang biasa itu panjangnya hanya 2 harokat. Kemudian ada panjang sedang. Panjang sedang ini ukurannya adalah antara 4 atau 5. Tergantung pada hukum bacaannya. Nah, seperti yang pada nomor 1 ini ya, kolom B ya, maksudnya masih kolom B dalam kolom A yang dipanjangkan tadi. Ini bagian daripada panjang sedang. Nah, ini 5 harokat seperti ja, nah, ya
ya. Kita hitung. Ja'aka. Nah, ya. Kalau kalla innaha ini 4 harokat. Nah, cara membedakannya seperti apa? Nah, anak-anak ikuti saja bagaimana Ustadz mempraktekannya. Yang Ustadz sebutkan 5, 5. Yang Ustadz sebutkan 4, 4. Karena ini berdasarkan ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid. Paling tidak ananda sekalian sudah tahu, walaupun belum tahu membedakannya mana yang 5, mana yang 4. Kadang-kadang Ustadz Ridho kadang bacanya 4, kadang panjangnya dibaca 5. Nah, kita nggak tahu. Tapi apa yang Ustadz bilang 5, ikuti saja dulu 5. Ya. Ustadz ulangi. Ja'aka. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, ini 4, kalla. Kolom yang nomor 2 ini 4. Kalla innaha. Kemudian sya'a 5 lagi. Sya'a. Nah, itu ya. Kemudian anja'ahu 5. Anja'ahu, tapi ini bukan bagian daripada panjang sedang. Tapi ini kolom nomor B, yaitu yang didengungkan. Nah, bacaan yang didengungkan itu ada 2 di sini. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 16 ini terdapat 2 kolom. Kolom yang pertama itu hukum nun, kolom yang kedua itu adalah hukum tanwin. Ini dua-duanya ini bacaan yang didengungkan. Mana yang nun? Contohnya yang kolom nomor 1, ya. Nomor 1. Bagaimana cara menghitungnya? Ketika ada nun yang didengungkan, nun bertasydid, nun yang didengungkan, mim yang bertasydid, mim yang didengungkan, tanwin tasydid, tanwin bertemu dengan dengung. Bagaimana? Berapa hitungannya? Itu 3. Nah, itu contohkan ya. Anja'ahu. Ja tadi beda lagi. Ja itu bagian panjang sedang. Jadi panjangnya 5. Ya, jadi kita fokus kepada warna yang dimerahkan saja. Nah, itu ya. Kemudian kolom nomor 2, fatanfa'ahu. Kemudian fa'anta. Kemudian yang bawahnya kolom nomor 4, man ja'aka. Karena ja-nya itu di atasnya ada bendera, maka dipanjangkan ya. Kemudian innaha tasydid. Innaha. Kemudian faman syaa. Nah, itu ya. Kemudian yang tanwin. Suhufim mukarramah. Kemudian marfu'atim mutahharah. Sama semua. Kemudian kiramin bararah. 3 ya. Setiap yang didengungkan bacanya 3. Kemudian berikutnya itu kolom yang C, masih kolom yang B, bagian C. Yang didengungkan juga yaitu mim. Mim ya. Ini baru ketemu. Amma. Lama ya. Amma. Kemudian wa amma. 3 hitungannya. 3 hitungan. Nah, itu setiap dengung 3 hitungan. Kemudian kita lanjut ke huruf yang ditebalkan. Huruf yang ditebalkan ini ya, kalau hukum ra, ahkamur ra, ada namanya ra tarqiq, ada lagi ra tafkhim ya. Ra tafkhim itu adalah ra yang tebal, ra tarqiq itu adalah ra yang tipis. Di sini ra yang tebal, ya kan? Contohnya di mana? Yadzakkaru, ru. Ketika dia berharokat dhammah, maka dia ditebalkan. Kemudian adzikra, ketika dia berharokat fathah, dia ditebalkan. Jadi ada 2. Ra yang ditebalkan itu ketika ra tersebut berharokat fathah atau ra tersebut berharokat dhammah. Kalau dia berharokat kasrah, maka dia ditipiskan. Ada pengecualiannya nantinya ya. Tapi untuk umumnya ra tarqiq atau ra yang tipis ketika ra tersebut berharokat kasrah. Adapun ra itu berharokat fathah atau dhammah, maka ditebalkan. Kemudian yang ketiga, tazkirah, tazkiratun, kan? Zakarahu. Itu tebal semua. Mukarramah, ditebalkan lagi. Ra bertasydid, tebalkan dalam harokat fathah. Mukarramah, marfu'atin. Kemudian mutahharah, ya. Kemudian semuanya itu sampai kolom nomor 10. Bararatin. Kemudian gha, ghain. Ghain juga ditebalkan ya. Huruf ghain itu ditebalkan juga. Jadi tidak boleh ghain,
ghai. Itu berada di luar dia. Dia tidak terbuka mulut. Tapi mulut itu seperti mengatup, tapi dia tidak tertutup. Ya, seperti menutup tapi dia tidak tertutup. Gitu cara. Manistaghna. Itu gha ya. Manistaghna ghaghirubar. Gitu cara baca ghanya. Kemudian ada huruf sad ya. Tasadda. Kemudian ada huruf su lagi berharokat dhammah. Suhufin. Ya. Kemudian berikutnya adalah huruf kha, yakhsha. Kemudian huruf ta, mutahharah, tatitu bata, tutan tanita, naminal mutani matitan tanita. Gitu cara baca ta ya. Mutahharah. Kemudian ada dal. Dal ini bagian daripada huruf yang dipantulkan ya. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 16 surah Abasa ini, huruf dal ini adalah huruf yang dipantulkan. Yudrika. Bunyi pantulannya itu bisa saja dia berbunyi seperti fathah, tapi dia bukan harokat fathah. Dalnya itu bisa berbunyi seperti harokat fathah. Lenturan bunyinya itu seperti bunyi harokat fathah, tapi bukan harokat fathah ya. Ingat sekali lagi, bukan harokat fathah, tapi bunyinya saja seperti yudrika. Antara fathah dan dhammah bukannya bunyinya. Yudrika gitu ya. Itu. Baik, sekarang Ustadz talakikan ya dari ayat nomor 1 sampai dengan ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Sadaqallahul azim. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan tadi bisa Ananda semua pahami, bisa Ananda pelajari ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.